Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Story of Me. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang toolbar paragraph yang ada di Microsoft Word. Dimana hari sebelumnya kita membahas tentang toolbar font yang ada di Microsoft Word. Dan untuk videonya silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian kita akan langsung mulai. Di sini aku sudah menyiapkan teks seperti ini, dimana aku mengetikkan liburan sekolah. Oke, yang pertama toolbar paragraph itu ada di sebelah sini. Dia berada di tab home, kemudian di bagian paragraf. Oke, yang pertama adalah perataan dari sebuah teks. Pertama kita akan melihat dulu untuk rata dari setiap teks ini. Secara defaultnya itu setiap teks yang kita ketik di Microsoft Word itu memiliki rata sebelah kiri seperti ini. Tapi kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini untuk paragraf yang pertama, yaitu teks judul liburan sekolah. Maka teks ini ingin letaknya ini di tengah. Nah, ini bukan menggunakan spasi, tapi kita menggunakan perataan center, atau kalian boleh menekan tombol Ctrl E di keyboard. Nah, maka teks liburan sekolah kita sudah pindah ke bagian tengah. Gitu ya. Nah, ketika kalian menginginkan untuk teks liburan sekolah ini berada di sebelah kanan, maka kalian pilih perataannya itu yaitu yang line right atau rata sebelah kanan. Shortcutnya adalah Ctrl R di keyboard kalian. Nah, karena untuk liburan sekolah saya ingin teks judul ini berada di bagian tengah, maka saya memilih Ctrl E atau mengklik center yang ada di bagian sini. Oke, berikutnya adalah perataan untuk paragraf. Nah, ini ada juga yang rata kiri dan kanan, yaitu justify. Nah, atau shortcutnya adalah Ctrl Z. Saya contohkan untuk teks liburan sekolah sampai fisik di sini saya blok. Kemudian di sini saya akan mengklik icon justify atau Ctrl Z yang ada di bagian sini. Nah, maka perhatikan di sebelah kirinya rata, di sebelah kanannya juga rata. Oke, selanjutnya di bagian sini teman-teman, ini adalah line and paragraph spacing. Nah, di line and paragraph spacing ini adalah pengaturan tentang jarak antar setiap teks di paragraf kita atau baris dari setiap paragraf kita. Misalnya ini untuk baris ada baris ke-1, baris kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, setiap baris ini ingin kita atur jaraknya. Secara defaultnya ini tidak diberi jarak ya, tapi kita bisa memilih. Misalnya kalian ingin 1,0, maka kita klik di sini, maka jarak antar barisnya ini lebih dekat ya. Kemudian ketika saya memilih 1,5, maka jadinya seperti ini. Kemudian ketika saya memilih 3, maka jaraknya akan jauh seperti ini. Nah, kalian juga bisa memilih di sini ada add spasi before paragraph, ada juga remove spasi after paragraph. Nanti aku jelaskan. Nah, di sini aku gunain dulu yang 1,0 ya, artinya tidak menggunakan jarak antar baris di paragraf tersebut. Oke, yang pertama saya klik dulu di bagian liburan sekolah. Saya jelaskan dulu yang bagian ini. Nah, secara default ini untuk spasi setelah paragraf ini ditambahkan sama komputer. Nah, tapi kita bisa membuangnya. Di sini ada jarak, contohnya seperti ini. Nah, ketika kalian tidak ingin ada jarak ya, maka kalian buang di bagian remove spasi after paragrafnya. Nah, jadi agak dekat seperti ini teman-teman. Tapi ketika kalian menginginkan ada jaraknya, klik di bagian sini, lalu pilih add spasi after paragraph. Nah, di sini ada jarak dari paragraf ke-1 dengan paragraf ke-2. Begitu teman-teman. Nah, cara mengaturnya adalah di bagian sini. Oke, berikutnya teman-teman, di bagian sini adalah shading. Biasanya digunakan untuk memberikan warna ya pada background teks atau paragraf kita. Contohnya ini, saya blok bagian liburan sekolah. Lalu di sini saya akan klik panah di samping shading ini dan saya akan gunakan warna kuning. Ya, maka untuk teks paragraf liburan sekolah ini diberi shading dengan warna kuning. Nah, untuk membuang shading ini kita blok lagi, lalu klik di bagian sini, pilih no color ya jika kalian tidak menginginkan shading seperti ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman, di bagian sini adalah border. Nah, di mana border ini digunakan untuk memberikan bingkai pada paragraf kita ya. Misalnya aku blok untuk paragraf yang kedua, aku ingin memberikan shading di bagian luarnya, maka kita tinggal memilih seperti ini ya. Di sini kalian bebas, kalau untuk hanya bagian bawah maka kalian pilih bottom border. Nah, maka di bawahnya akan ada garis, kemudian ini top border, kemudian ini left border, ini right border, dan ini tanpa border ya. Karena saya menginginkan di outside-nya saja atau di bagian luarnya saja, maka saya di sini memilih outside border. Oke, sampai sini mungkin paham ya teman-teman.
Nah, berikutnya teman-teman, untuk membuang ini kalian boleh blok kembali seperti ini, dan di bagian sini teman-teman pilih no border, begitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di bagian sini aku bakal ngejelasin tentang bullet. Nah, apa itu bullet? Nah, bullet ini adalah untuk memberi tanda pada sebuah teks. Misalnya gini. Nah, di sini ada tips untuk menulis paragraf, di mana ada ketentuannya. 1, pilih tema, 2, deskripsi, dan yang lainnya. Nah, kita bisa mengganti setiap ini dengan cara blok dulu seperti ini sampai baik, mungkin sampai sini, atau boleh sampai yang terakhir. Nah, kemudian di sini kalian boleh memilih di bagian bullet ya. Klik ini untuk menggunakan bullet secara default. Nah, maka bulletnya seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya rubah menjadi keyboard. Tapi kalian jika ingin menggunakan style bullet yang lain, kalian bisa memilih di sini panahnya. Lalu di sini kalian bisa memilih bullet yang ingin dipakai, misalnya yang ini. Nah, jika kurang sesuai dengan karakter bullet yang kalian sukai, kalian bisa klik lagi. Lalu di bawah ada namanya define new bullet. Kalian klik, lalu klik di bagian simbol dan pilih bullet yang ingin kalian gunakan. Misalnya aku gunakan tanda telepon. Kita klik, lalu klik OK dan klik OK. Maka di sini akan menggunakan simbol telepon. Oke, berikutnya teman-teman, di bagian kanan dari bullet ini ada numbering ya, ada numbering. Numbering ini digunakan untuk memberikan angka pada setiap pilihan kita ini. Ya, misalkan ini kita blok lagi, kita ganti dengan numbering. Kita klik di sini, lalu pilih numbering yang akan dipakai. Misalnya aku gunakan angka 1, 2 sampai 6. Kalian juga bisa memilih style numbering yang lain dengan cara klik-klik seperti ini. Oke, kemudian di sebelah kanannya lagi ini adalah multi level list numbering ya. Ini biasanya digunakan untuk pilihan yang memiliki pilihan lagi ya. Untuk pilihan yang memiliki pilihan lagi. Contohnya gini, misalnya untuk di angka 1 aku enter. Nah, ini aku hapus dulu. Misalnya kalian misalkan A di sini ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, aku ketik-ketik aja, lalu enter, B, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini ya menggunakannya teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman di sini adalah disguise indent. Ya, contohnya ketika ingin si posisi bullet ini agak ke dalam, kalian boleh memilih yang ini. Klik. Oh, dia agak ke dalam. Ya. Untuk menyesuaikannya ke sebelah kiri, maka tinggal diklik lagi yang ini. Ya. Nah, kemudian di bagian sini adalah sort. Nah, sort ini biasanya digunakan untuk mensortir antar paragraf dengan ketentuan dari mulai A ke Z gitu ya, atau kebalikannya dari Z ke A. Aku ganti, aku Ctrl C dulu, aku enter di sini, dan di sini aku anggap ada 2 paragraf. Dan untuk paragraf yang kedua, aku dimulai dengan huruf A ya. Di sini ada huruf A, sedangkan di atas ada huruf L. Nah, kita bisa blok seperti ini untuk memposisikan paragraf mana yang layak untuk disimpan paling depan. Ya, kita bisa sortir di sini dengan mengklik ini. Lalu di sini kalian pilih paragraf sortnya, sort by-nya kalian pilih paragraf. Kemudian di sini kalian tinggal diklik OK saja. Maka teks adalah yang ini akan berpindah ke atas. Begitu ya. Untuk paragraf yang pertama ini adalah dimulai dari huruf A. Kemudian dilanjutkan dengan huruf berikutnya. Begitu ya. Ini penggunaan dari sort. Sedangkan ini adalah show and hide karakter. Jadi ketika kita ingin melihat ada berapa paragraf sih di komputer kita, nah, maka kita bisa mengaktifkan ini dengan mengklik. Nah, berarti kita sudah menekan enter berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Ini untuk menandai saja. Kalian boleh klik lagi, klik ini untuk membuang. Kalian boleh klik ini untuk membuang tanda ini teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, demikianlah bahasan kita kali ini tentang pengaturan paragraf yang ada di tab home. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman mengerti. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.